Assalamualaikum, selamat siang Bu Nisa. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Citra. Baik Bu Nisa, sebelum Bu Nisa nanti melakukan proses coaching, saya minta waktunya sebentar ya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Ya Bu, siap. Yang pertama Bu, mengenai rubik penilaian. Jadi nanti saya akan menilai proses coaching Bu Nisa, apakah sesuai dengan alur Tirta, sudah terlihat gitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya, atau dalam proses tersebut coaching Bu Nisa sudah mengajukan pertanyaan berbobotkah, atau coachingnya bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan Bu Nisa dengan baik, apakah Bu Nisa sudah menggali pertanyaan dari coaching nanti, menggali potensi. Kemudian jangan lupa proses prinsip coaching ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, ada beberapa pertanyaan ya Bu Nisa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nisa dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti semua kompetensi ya yang ingin Bu Nisa kembangkan. Namun dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi mana yang ingin Bu Nisa spesifik dikembangkan gitu dalam proses coaching ini? Untuk yang lebih spesifik, saya akan menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, berarti dua kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Nisa. Selanjutnya, indikator tercapaiannya itu dalam dari tujuan pengembangan yang Bu Nisa inginkan seperti apa? Yang saya inginkan nanti coach bisa menggali potensinya Bu untuk menemukan solusi secara mandiri dalam permasalahannya. Seperti itu ya. Baik Bu Nisa, terima kasih ya diskusinya. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Sekarang silahkan Bu Nisa melanjutkan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Bu Nisa melakukan coaching, kita berbincang kembali ya. Baik Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya telat barusan. Kita perlu dulu. Iya Bu, tidak apa Bu. Gimana Bu? Kemarin kayaknya menghubungi saya, ada apa ini? Bisa satu curhat ceritanya nih ya. Ini masalah keseharian saya di masa pembelajaran ya. Itu saya ingin curhat sedikit lah biarkan Bunda itu suka bisa gitu ya cari solusi. Oke, insya Allah Bu. Gimana nih, ada apa ini? Ini ceritanya kan saya itu ya ingin membuat apa ya namanya tuh, kalau yang di perkumpulan, kalau yang lebih besar kan Bu ya MGMP ya. Kalau yang di sekolah itu apa namanya yang kecil itu pelajaran itu ya? Iya kalau perkumpulan guru mapel gitu ya Bu? Nah itu saya itu ingin buat perkumpulan buat guru mapel, biar nanti suatu saat kalau ada apa-apa itu, kalau MGMP kan terlalu besar ya. Ini untuk curhat kita aja gitu mapel tuh, saya tuh kepikiran pengen buat yang begitu gitu. Begitu. Nah, tujuan yang Ibu capai dalam percakapan kita ini nanti apa Bu? Ya itu, saya itu pengen gimana cara ngajak teman saya biar mau gitu diajak berunding gitu ya, yang untuk tujuannya untuk pembelajaran, curhat di dalam pembelajaran itu. Jadi kalau kita punya wadah sendiri itu berarti nanti kalau ada masalah bisa terselesaikan begitu, ada curhat gitu Bu ya, berbagi pendapat begitu. Kalau gitu dari yang tadi itu Bu, ada tidak kekuatan Ibu yang akan saya lakukan gitu untuk memenuhi permasalahan Ibu ini? Saya itu pengennya ngajak dulu ya yang teman, minimal saya itu inginnya mengajak teman rekan yang satu
mata pelajaran dulu, yang IPS aja dulu. Nanti misalnya yang teman dekat dulu lah, ada guru IPS ada 3 orang. Saya pengen yang 3 orang ini saya mau pengen mendekatkan begitu. Jadi jangan masing-masing apa pelajaran gitu Bu. Oke, paham. Kalau kira-kira hambatannya yang Ibu alami mungkin Ada sih hambatannya apa ya, takutnya mereka kadang kan ya, saya tuh ingin gimana ya, kalau misalnya dalam pembelajaran nih, contoh kalau misalnya kita menemukan contoh misalnya dalam masalah peta gitu, kalau IPS itu ya, nah itu ingin jangan terlalu monoton. Nah jadi kita itu bisa curhat gitu, bisa curhat apa yang di permasalahkan. Misalnya bagaimana ini ada problem misalnya masalah menggambar peta, kita bisa curhatan ya. Kalau di SMP kan kita bukan satu mata pelajaran, jadi IPS itu terpadu. Kalau saya jurusannya sejarah, teman saya geografi, yang satu ekonomi. Nah itu kalau misalnya saya peta itu kadang kan kalau di sejarah ya, aduh gimana nih cara pembelajaran buat peta ini gitu. Jadi bisa ke yang dulu geografi bertukar pikiran gitu, menanyakan nih bagusnya gimana. Nanti kalau misalnya yang saya bagian sejarah, dia yang saya mungkin bisa memberikan solusi-solusi begitu. Seperti itu. tadi hambatan dan kekuatannya saya paham Bu. Ya. Terus kemungkinan apa solusi yang bisa Ibu ambil ketika melakukan itu Bu? Nanti saya mungkin akan mengajak teman saya, minta dukungannya, diajak ngobrol gitu ya pelan-pelan. Ini gimana nih kalau kita bikin forum diskusi aja gitu, kecil-kecilan. Nah nanti kita bisa misalnya minimal saya nanti bisa bertanya, bikin dulu lah satu modul ya sekarang. Nah ini di kalau misalnya beberapa orang kan jadi idenya lebih bagus lagi tuh Bu ya, dia punya keahlian bidang apa misalnya IT-nya, saya juga misalnya, jadi bisa saling bertukar pikiran, saling bantu begitu. Saya ingin seperti itu. Berarti solusinya seperti kolaborasi ya Bu Nah, ya? iya betul Bu, kolaborasi. Jadi saya ingin kolaborasi. Jadi nanti suatu saat, oh ternyata kan bukan modul itu yang dipakai bukan hanya untuk saya, mungkin dia juga nanti ngajar di bagian kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti kita tukar, karena di saya kan suka ditukar. Pertama misalnya ajar kelas 8, tahun besoknya kelas 9, kelas 7 begitu. Jadi kalau misalnya gitu, dan kita punya kesepakatan khusus aja untuk IPS gitu. Kemudian apa rencana Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu itu gitu, gimana? Rencananya sih saya itu mau ngajak dulu teman saya ya, deket ngobrol-ngobrol dulu. Nanti saya mungkin nanti ya untuk mewujudkan, diajak ngobrol lah tujuan saya itu seperti apa seperti itu. Lalu gimana Bu kalau rencana Ibu mendapatkan hambatan? Hambatan dari mana? Misalnya dari temennya nggak mau gitu apa Ya, gimana? ada nggak rencana lain gitu, misalnya teman Ibu kesulitan atau tidak mau gitu Bu? Ya ditanya dulu kenapa nggak mau gitu ya. Kita ini kan bukan buat saya aja nanti manfaatnya, buat dia juga, sehingga nanti intinya nanti kan apa ya, membuat modul ajar itu kan jadi lebih mudah begitu justru kalau dengan bareng-bareng. Nah itu saya itu pengen seperti itu. Oke, saya mulai paham ya Bu ya. Oke, itu bagus sekali ya Bu ya. Kemudian yang terakhir mungkin Bu, adakah komitmen Ibu untuk menguatkan rencana Ibu tadi? Nanti komitmen saya mungkin saya nanti sebelum mengajak rekan saya akan menguatkan diri dengan apa ya, membekali diri saya dulu. Misalnya saya bisa apa, misalnya saya mengembangkan Canva dulu atau Puisis. Nanti teman saya akan ajak juga, misalnya ini loh ada ini kebetulan saya sekarang pelatihan kan udah banyak ya yang daring. Nah nanti teman yang saya ajak juga nanti akan ajak juga gitu, nanti supaya dia tuh beri pengertian lah gitu Bu ya. Nanti kalau misalnya kalau saya terkendala juga, saya nanti bilang juga ke kepala sekolah begitu ya, ke kepala sekolah minta dukungannya. Mungkin nanti bisa diikuti dengan pelajaran yang lain, saya punya forum diskusi itu begitu. Saya inginnya seperti itu. Jadi nanti jadi modulnya itu nanti akan apa ya, terintegrasi. Oh ini modul sekolah gitu, bikinannya jelas gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya yang 3 orang itu gitu. Luar biasa sekali ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Alhamdulillah ya. Ya saya menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Ya, itu pokoknya saya ingin membuat seperti itu, jadi saya lega. Nanti mungkin akan setelah ini ingin melaksanakan secepatnya ya Bu ya, untuk datang ke teman-teman saya. Saya ingin secepatnya gitu. Mumpung ini masih baru-baru awal pelajaran. Oke, alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan jangan Amin. sungkan untuk sharing-sharing ya Bu Iya, ya. ya terima kasih Bu Nisa. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Ya, hebat sekali Bu Nisa. Sudah melakukan coaching ya dengan permasalahan coachnya tadi ya Bu Sri. Saya akan mengajukan beberapa lagi pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu. Tadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Nisa? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, kemudian juga coaching sudah akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri. Iya, betul Bu. Tadi saya sudah mengamati ya, dari pengamatan saya tadi memang Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Tadi sudah jelas tujuannya, identifikasinya juga, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian tadi juga Ibu saya lihat dengan kesadaran penuh gitu ya, dengan presence Ibu tadi di sini fokus gitu pada proses coachingnya. Kemudian Ibu tadi mendengarkan aktif juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada Bu Sri tadi berbobot sehingga menggali potensi untuk Bu Sri menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Nisa, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan tadi? Oke, saya ingin mengembangkan lagi bagaimana meningkatkan kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya, agar lebih bisa menggali kompetensi kemampuan dari coaching gitu. Sepertinya saya harus melakukan banyak praktik Bu dengan teman sejawat atau dengan murid seperti itu. Ya betul Bu, hebat sekali Bu ya. Memang dengan sering melakukan baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan murid itu kan lebih terbiasa ya Bu ya, kita terlatih gitu melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih sudah berbincang dengan saya. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri. Siang juga Bu Nisa. Ibu, kali ini kan saya jadi pengamat ya untuk kegiatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Sri sebagai coach ya Bu ya. Iya. Nah, oke, untuk nanti Bu, menurut Ibu kompetensi coaching apa yang akan Ibu sampaikan? Saya akan menyampaikan sesuai alur Tirta Bu. Oke, Ya, ya Bu ya. alur Oke. Tirta. Selain alur Tirta ada tidak Bu? Ada lagi tidak? Saya ingin memaksimalkan di alur Tirta Bu, jadi ingin memahami dulu aksi nyatanya seperti apa begitu. Jadi saya ingin memahami dulu alur Tirta sebelum yang lainnya. Baiklah. Kemudian apa yang akan Ibu tekankan pada kompetensi tersebut? Saya pada aksi nyatanya ingin menggali lagi mengenai permasalahan yang ada di Koci ya, sehingga Koci menemukan titik temu, menemukan penyelesaian dari permasalahannya itu. Saya juga akan memperhatikan atau presensi kehadiran ya sebagai pendengar yang baik begitu, sehingga dia si Koci ini merasa didengarkan dan nanti akan timbul penyelesaian dari coachingnya itu sendiri gitu. Oh, tadi Ibu menyampaikan Ibu akan lebih ke aksi nyatanya ya Bu Iya, ya. iya. Nah, baik kalau begitu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, Ya. indikator apa, kemudian ketercapaian apa yang akan Ibu capai nanti saat melakukan coaching? Indikatornya ketika coach mendapatkan permasalahan atas apa ya dia ungkapkan begitu. Iya, Itu saja. Jadi dia menemukan solusinya dengan curhat. Oke, siap Bu. Kalau begitu mungkin kita bisa mulai praktiknya ya Bu ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bu Citra. Gimana kemarin?
ada itu ya apa pesan telepon saya nggak keangkat. Ya Bu, ini saya izin ganggu waktunya ya Bu, bisa Bu? Nggak apa-apa, mau curhat apa? Iya Bu, ada yang beberapa yang ingin saya diskusikan gitu Bu dengan Ibu. Silahkan. Ya, akhir-akhir ini saya seperti merasa stres gitu Bu. Kenapa stres? Saya seperti lelah gitu Bu dengan aktivitas yang saya lakukan gitu Bu dari tahun ajaran baru kemarin gitu. Seperti itu. Oh, jadi ingin curhatnya mengenai apa, penanggulangan stres gitu. Iya Bu. Stresnya kenapa? Ini Bu banyak. Jadi sudah jelas ya Bu ya, kalau ngajar mah itu mah tugas wajib gitu Bu. Berapa jam ngajar sekarang? Ngajar saya 36 jam Bu. 36? Iya Bu. Keren. Iya Bu, saya Berarti ngajar. hampir tidak ada jeda istirahat ya? Istirahat Bu, istirahat aja. Oh, maksudnya hanya istirahat, berarti Iya. jedanya di antara pelajaran ke pelajaran gitu ya? Iya Bu. Hampir tidak ada jeda ya? Iya, dan itu ngajar sekitar berapa kelas ya? Berapa kelas tuh? 15 kelas Bu. 15 kelas? Ya. Wah, hebat. 1 minggu 15 kelas? Iya. Ada tugas tambahan lagi? Nah itu Bu masalahnya, kalau memang Iya. tugas wajib sih oke, itu memang tanggung jawab saya gitu ya wajib. Ya. Tapi mulai tahun ajaran baru kemarin saya ditunjuk kembali menjadi staf kesiswaan Bu. Jadi selain itu wali kelas juga. Ya. Nah itu yang membuat saya kok mengelola waktunya gimana ya Bu, saya jadi stres gitu Bu, seperti itu. Oh, jadi kekurangan manajemen waktu ditambah lagi mungkin dengan CGP ya? CGP juga Bu, belum di rumah Bu, antar jemput anak dan lain dengan berbagai Oh, aktivitas lainnya lah Bu. jadi manajemen waktu berarti ya. Iya Bu. Jadi bagaimana nih perasaannya pas sekarang ini, capek, stres apa gimana? Iya Bu, capek dan stres gitu Bu. Kayak kadang suka ini sendiri gitu Bu. Ih, kok gak beres-beres gitu ya Bu ya. Mana dudet CGP kan ya selalu ada ya tugasnya Bu. Mana di kesiswaan juga, apalagi tahun ajaran baru seperti ini ya Bu, di awal itu banyak sekali yang harus saya lakukan. Nah, jadi hambatannya tadi apa tadi hambatannya itu keterbatasan? Ya, keterbatasan waktu dan memang kayak gini Bu ya. Misalnya sekarang saya lagi ngajar di kelas, terus ada yang telepon nih dari TU, Ibu ada ini ya, orang tua siswa misalnya ya, orang tua siswa ini, saya sebagai wali kelas nih Bu, baru sebagai wali kelas Bu, udah selesai menyelesaikan lah masalah, misalnya ada siswa yang mau mengundurkan diri atau mau pindah dan lain sebagainya. Di sisi lain saya ada lagi WA dari kepala sekolah, Bu silakan kelas ini ditunggu di kelas ini gitu Bu, di jam pelajaran saya gitu Bu. Padahal saya tadi udah bilang juga ke anak-anaknya saya, Ibu mau ada yang diuruskan dulu ya. Ya mana tahu ya Bu ya, sebentar atau lama kan ya, namanya juga sedang ngobrol dengan orang tua siswa ya gitu Bu. Ya. Jadi ya biasanya banyak yang harus dibicarakan gitu. Jadi gitu. Jadi bagaimana tuh memanage waktunya supaya ini masuk gitu, gimana tuh? Itu Bu, harusnya sih ya Bu ya, saya memilih dulu yang memang fokus yang paling penting ya Bu ya, paling Ya, penting. betul. Jadi saya harus mana nih yang tugas saya yang paling penting harus dilakukan gitu, kayak Ya. tugas wajib misalnya, atau misalnya ketika saya di kesiswaan harus buat program misalnya Bu ya, program kesiswaan. Apakah ini bentrok dengan dudet tugas CGP misalnya Bu, saya dulukan dulu biasanya tugas CGP, tugas buat kesiswaan kan ada batas waktunya biasanya sampai kapan ya, gitulah, harus bisa memilah-milah tugas ya Bu sih sebenarnya ya, meskipun memang ya itu meskipun itu memang semuanya harus diselesaikan gitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi skala prioritas begitu Ya. ya yang diutamakan mungkin Ya, ya. Jadi kalau udah lihat dari pemaparan Ibu, berarti Ibu harus mengutamakan apa tuh skala prioritas. Prioritas ya Bu ya, Iya. ya. Yang paling penting dulu ya Bu ya. Iya. Nah setelah itu bagaimana Ibu mengamankan sisi dari keluarga, misalnya anak dan ini tugas CGP terutama kan ya, kalau tugas CGP mungkin kan nggak di sekolah juga ya, gimana tuh Bu? Iya Bu,
tugas CGP ya, biasanya ya Bu ya, yang suka saya lakukan gini, memang tugas CGP itu saya lakukan di rumah gitu sebagian besar. Tapi ketika misalnya ada waktu di sekolah, ya saya lanjutkan gitu Bu, di sekolah misalnya ketika ada 1 jam atau 2 jam kosong, saya pasti gitu melakukan tugas itu, karena memang di rumah kan saya pulang jam 4 sore kan Bu ya, belum langsung jemput anak-anak, langsung ke rumah, belum melakukan tugas lain lah ya. Habis sisa saya biasanya lanjutkan. Gak lama sih Bu, kalau di rumah gak bisa lama karena ada anak-anak kan ya Bu ya. Anak-anak tidur ya saya juga memang harus menyisihkan waktu untuk istirahat juga ya Bu ya, nggak bisa langsung saya begadang juga, besok pagi harus berangkat juga di sekolah mengerjakan tugas lain dan lain sebagainya juga gitu. Nah, jadi sudah ketemu ya sekarang solusinya. Iya Bu. Jadi di apa tuh? Ya Bu ya, jadi intinya saya harus itu ya Bu ya, yang tadi Ibu itu skala prioritas ya Bu ya. Dan saya memang harus meluangkan diri untuk saya istirahat ya Bu, karena kan justru banyak tugas gitu. Kalau dipikirkan ya Bu ya, sebenarnya stres ya Bu ya kalau dipikirkan. Tapi memang kalau kata ini mah bukan tugas bukan waktunya yang kurang ya Bu, tapi fokus kita yang kurang. Berarti kan fokusnya dulu ya Bu ya yang di ya Bu ya, fokusnya gitu. Jadi kalau udah fokus pasti mengerjakan tugas selesai gitu, apalagi dengan tanggung jawab yang harus selesai. Jadi kalau saya dapat simpulkan, Ibu pertamanya stres gitu ya, gak bisa melakukan. Nah, sekarang mungkin sudah melihat, oh ternyata dari Ibu sendiri ada itunya, ternyata harus manajemen waktu lagi dan kefokusan itu sendiri ya. Ya Bu ya, fokus dalam tugas ya Bu ya. Jangan Jadi, membuang-buang waktu untuk memikirkannya, justru kerjakan gitu berarti ya Bu ya. oh iya betul, harus begitu. Kalau bisa langsung kerjakan gitu, ada waktu kosong kerjakan, betul. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Ya, begitu mungkin ya Bu Citra. Ya. Sudah ada lagi nggak yang mau dikonsultasikan? Ya Bu, cukup Ibu. Kayak ini Bu, sekarang udah lega itu Bu, udah menemukan oh ya saya harus itu gitu Bu ya, fokus ya. Jadi fokus pada pengerjaannya gitu ya Bu, bukan memikirkan hal-hal lainnya, justru itu memang stres ya Bu ya. Iya, Jadi betul. memang saya akan berkomitmen untuk fokus skala prioritas ya Ya, Bu ya, betul. sama istirahat tentunya ya Bu ya, Ya. karena dengan istirahat itu kan merefresh Betul. kembali. Betul, Ya. saya setuju. Ya, Ya. Terima kasih Ibu Terima kasih. atas sudah meluangkan waktu terima berdiskusi kasih. dengan saya. Sama-sama. Ya, ya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Oke Bu, tadi saya sudah mengamati hasil atau proses coaching tadi ya Bu ya, dari hasil observasi yang saya lakukan juga sudah nampak alur ceritanya. Kemudian tadi saya sudah melihat Ibu benar-benar dalam keadaan present, mendengarkan aktif, kemudian ya benar-benar hadirlah dalam mendengarkan permasalahan dari coach Ibu Citra tadi gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan, terlihat gitu dari jawaban coach itu sudah menentukan Ibu sendiri permasalahannya, solusinya gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya direntangkan dalam skala mungkin sudah di angka 90 Bu. Terima kasih Bu. Nah, mungkin itu saja Bu ya untuk observasi yang saya temui dari percakapan tadi. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang. Hari ini Ibu mau mengadakan itu ya, apa, proses coaching Ya betul Bu. Nanti sama dengan Bu Nisa. Bu Nisa. Ya. Nah, ini sebelum coaching dimulai Bu ya, saya akan sebagai awal nanti ada beberapa pertanyaan sama Ibu. Kemudian nanti saya akan menilai Ibu sesuai dengan alur tirta. Kemudian alur tirta ini apa yang dinilai, yaitu pertama bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach, kemudian coachingnya bagaimana meresponnya, jadi kedalaman dalam pembicaraan antara Ibu dengan coach. Nah, bagaimana, apakah sudah maksimal atau belum? Jadi itu saja Bu ya. Ini ada beberapa yang pertanyaan nih sebelum mulai. Pertama, potensi mana yang akan Ibu kembangkan dari alur tirta ini? Yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya Bu, dan memberikan pertanyaan
peserta ya ingin pertanyaannya seperti itu. Baik Ibu, untuk langkah-langkah selanjutnya Ibu silakan melakukan coaching. Nanti saya akan amati ketika Ibu melakukan coaching. Silakan. Baik. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Nisa. Maaf ini mengganggu waktunya Bu. Iya nggak apa-apa. Ada apa Bu Nisa? Gini nih Bu, saya pengen sharing. Saya itu pengen mendapatkan solusi gitu Bu untuk permasalahan yang saya alami ini Bu. Emang Bu Nisa sedang mengalami masalah apa Bu? Masalah dengan murid saya Bu. Dengan siswa. Iya, Ya. dengan murid saya. Oke, tujuan kita berdiskusi ini Bu Nisa mau mendapatkan apa nih dari perbincangan kita ini? Ya, saya itu ingin mendapatkan solusi dari gimana ya, anak saya ini kan jarang masuk Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu. Oh, jarang masuk ya Bu ya. Iya. Bagaimana maksudnya masalahnya itu detailnya gitu Bu, jarang masuknya seperti apa yang sudah Bu Nisa lakukan gitu kepada anak tersebut? Jadi sudah beberapa hari ini anak murid saya itu tidak pernah masuk Bu. Jadi saya itu nanya juga sih ke temennya gitu ya, kenapa dia itu jarang masuk. Katanya sih nggak ada motor Bu. Oh gitu ya Bu ya. Yang sudah Bu Nisa lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut apa Bu? Saya sih udah mencoba menghubungi teman-temannya gitu Bu ya, kemana ini teh kok nggak masuk gitu ya, kenapa gitu. Ada temennya yang jawab tuh nggak ada motor gitu Bu. Terus saya coba hubungin anaknya, tapi itu Bu nggak nyambung. Kalau misalnya di WA juga lama bacanya gitu, baru dibaca, nggak tahu menghindari atau nggak tahu sinyal. Nah, Bu Nisa sudah merancang solusi apa untuk permasalahan dengan siswa Bu Nisa tersebut? Rencananya saya itu mau mengunjungi rumahnya Bu. Oh, mengunjungi rumahnya. Oke. Ini baru rencana ya Bu ya? Iya. Ya. Yang jadi prioritas rencana Ibu itu apa Bu? Tetap sih Bu, kayaknya saya mah harus mengunjungi rumahnya Bu, karena kayaknya cuma itu jalan satu-satunya untuk biar tahu anak ini tuh ada di mana gitu. Jadi itu ya Bu ya, prioritas dari rencana Ibu sekarang, pokoknya jangka yang ya sekarang gitu ya, intinya akan mengunjungi rumah si anak tersebut biar Ya. Bu Nisa tahu gitu ya apa permasalahan yang sebenarnya dialami oleh siswa Bu Nisa Ya. tersebut ya bagaimana. Kemudian jika misalnya nanti nih dari rencana Bu Nisa tersebut mengalami hambatan misalnya, seperti apa yang akan Bu Nisa lakukan? Paling saya tetap mencoba Bu, tetap mencoba menghubungi anak ini gitu ya, nanya-nanya ke temennya yang deket rumahnya, kemudian menghubungi keluarganya atau orang tuanya gitu Bu. Paling gitu Bu. Dengan sekolah seperti itu Bu, sudah ada rencana? Paling saya akan mengajak guru BK Bu. Guru BK. Iya, untuk menemani saya mencari tahu keberadaan anak ini. Iya. Apa sih masalahnya sampai Iya. dia itu nggak mau sekolah gitu. Jadi nanti ada lagi pendamping Bu Nisa ya, memang yang dari PAK-nya gitu harus yang bagaimana mengkonseling si siswanya gitu ya, Ya. biar nanti tadi yang rencana yang Bu Nisa lakukan sudah mendapatkan solusi, misalnya hambatan-hambatan yang Bu Nisa temui gitu ketika kayak mengkonseling anak itu bisa berjalan lancar gitu ya, nanti dengan didampingi oleh guru BK tersebut ya Bu ya. Oke. Gitu Bu. Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini apa Bu? Kayaknya komitmen saya masih tetap Bu, untuk mengunjungi anak ini, karena memang kalau dilihat dari data di Danponimnya Bu ya, rumah anak itu di jauh Bu, jalannya itu kecil, berbatu gitu ya, kayaknya
di sana juga susah sinyal, jadi kayaknya tetap saya dengan tim bukan guru BK itu nanti saya ke sana Bu, jadinya biar tahu gitu. Karena memang anak ini kan emang harus sekolah ya, penting bagi dia untuk sekolah gitu. Saya pengen anak ini itu murid saya ini rajin kayak siswa yang lainnya gitu Bu, sekolah normal gitu ya untuk pendidikannya. Oke, memang menyelesaikan kasus seperti ini harus dengan kolaborasi ya Bu ya. Oh iya Bu, kolaborasi dengan guru BK Bu. Ya, dengan pihak yang terkait gitu ya. Salah satu di antara ini ya itu dengan guru BK dengan Perseling. Baik Ibu, rencana Ibu sudah sangat bagus tadi ya, ada kolaborasinya dengan guru BK. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu rencanakan tadi semuanya berjalan lancar gitu ya. Jadi si siswanya kembali ke sekolah ya, kembali ke sekolah bersama teman-temannya. Ibu juga karena rumahnya jauh tadi itu semoga berjalan lancar home visitnya ya, seperti itu Ibu. Baik Ibu, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berdiskusi nih, berbincang-bincang santai? Ya Bu, saya tuh lega. Kemarin itu teh galau ya, gimana juga kalau misalnya ada yang nggak sekolah itu kan tetap ya Bu, kita sebagai guru kan pikiran ya, kenapa sih pasti. Ini teh kok nggak masuk, ada masalah apa, takutnya sakit atau gimana gitu. Terima kasih ya Bu atas bantuannya, mendengarkan saya sharing. Saya jadi lega lah pokoknya Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu Nisa ya. Amin. Terima kasih Bu Citra atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Nisa. Baik Bu Citra, barusan sudah melakukan teknik coachingnya dengan alur tirta. Setelah saya amati, ternyata ini alur tirtanya sudah Ibu laksanakan semuanya dengan baik, di mana saya melihat bahwa tujuannya dari coaching ini sudah terpenuhi, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, rencananya, tindakannya, kemudian Ibu juga sudah memperhatikan presensi penuh, memperhatikan coaching, curhatnya, dan coaching pun akhirnya menemukan solusi yang menjadi permasalahannya. Hal yang terakhir saja ini ingin tanya-tanyakan, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan yang barusan saat ini kurang greget gitu, apalagi itu Bu ya Bu? Pertanyaan berbobot sepertinya Bu ya. Kompetensi itu mungkin saya harus lebih terbiasa sih Bu ya, jadi nanti akan keluar sendiri kan biasanya kalau udah sering jam terbang udah tinggi gitu. Ya sering praktek ya Bu ya, betul, dengan siswa atau rekan sejawat mungkin hal itu akan jadi terbiasa gitu Bu. Iya betul karena pertanyaan berbobot ini menentukan ya, seorang kualitas seorang menggali coach potensi sendiri coachingnya nanti coachingnya nanti akan menemukan masalahnya. Kalau misalnya coachnya bagus, bisa menggali, maka dia akan dengan otomatis mampu menyelesaikannya, maksudnya menggali masalah dari coaching. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih ini sudah mengamati ya. saya.